Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini akan menjawab penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP SMA paket B dan C. Yaitu modul 1 memahami murid SMP dan SMA, kerjakan post-test. Mulai kerjakan. Nomor 1. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar seorang murid kecuali yang A. Bakat murid. Nomor 2. Berdiskusi dengan sesama guru merupakan salah satu cara untuk menggali informasi mengenai kebutuhan murid. Yang A benar. Yang nomor 3 bisa dibaca. Jawaban yang tepat yaitu B, 1, 3, dan 4. Yang nomor 4, bagaimana sikap yang dapat ditunjukkan oleh Bu Guru Tini dalam menggunakan atau memanfaatkan aneka indikator ini, yaitu B, fleksibel dan terbuka terhadap adanya kemungkinan faktor lain yang juga dapat dijadikan sebagai indikator. Yang nomor 5, dari keempat contoh ini, di bawah ini, manakah yang tidak termasuk ke dalam alternatif modifikasi yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran terdiferensiasi, yaitu C. Nomor 9, maksudnya nomor 6, saat akan menulis sebuah teks argumentasi, kemampuan yang terjadi prasyarat penguasaan materi adalah B, 2 dan 3. Yang nomor 7, setelah melaksanakan asesmen kognitif untuk materi algoritma, guru kelas menemukan ada murid yang belum berhasil mengerjakan soal-soal tersebut sama sekali. Apa yang dapat dilakukan guru kelas untuk menindaklanjuti hasil tersebut? Yaitu A, guru kelas memberikan pembelajaran algoritma. Yang nomor 8, dalam kasus pada video, ternyata strategi manajemen kelas yang dilakukan Bu Inah kurang berhasil. Selain 3 saran yang disampaikan narasumber dalam video tersebut, apalagi perbaikan lain yang dapat dilakukan oleh Bu Inah? Yaitu D, meminta setiap murid mengisi lembar refleksi setelah kegiatan usai. Nomor 9, sebuah kelas menggunakan kegiatan belajar proyek. Kelas yang biasanya berjalan dari perlahan mulai beralih ke sistem kelas campuran. Strategi berikut dapat digunakan guru kelas untuk memastikan kegiatan belajar berjalan efektif. Nomor 1, menjadwalkan kelas tatap muka untuk sesi evaluasi proyek. Yang nomor 2, menentukan capaian yang sama untuk seluruh murid di kelas. Nomor 3, membuat kelompok-kelompok kecil di kelas. Nomor 4, memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan umpan balik. Yang nomor 5, membuat presentasi menggunakan aplikasi agar tampak menarik. Strategi yang tepat adalah yang A, nomor 1 dan 3. Cek ulang, kemudian kita kumpulkan. Dan hasilnya berhasil. Kita lanjut untuk ke modul 2, persiapan pembelajaran berdiferensiasi SMP SMA. Kerjakan post-test. Mulai kerjakan. Nomor 1, apa saja aspek yang perlu dipertimbangkan saat guru akan melakukan modifikasi pembelajaran, yaitu D, 1, 2, 3. Nomor 2, kegiatan belajar informatika tanpa menggunakan perangkat komputer disebut dengan D, unplugged. Nomor 3,
Seorang pendidik akan melaksanakan kegiatan pembelajaran algoritma dan pemrograman. Ia mendapatkan bahwa murid-murid di kelas belum pernah mendapatkan materi ini. Apa yang perlu ia sampaikan kepada murid di awal pembelajaran yaitu B. Ia dapat menyampaikan bahwa AP membutuhkan keterampilan komputer yang memadai, sehingga murid harus menguasai perangkat yang akan digunakan. Nomor 4, Ibu Ani menemukan banyak murid yang masih belum paham sama sekali atau bahkan memerlukan kegiatan remedial materi AP di kelasnya. Manakah langkah yang paling tepat ia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu A. Ia dapat menyusun berbagai macam rubrik. Ia mengasah murid mengerjakan soal cerita dengan metode problem solving. Kumpulkan, kemudian kembali ke modul. Kemudian kita lanjut ke modul 3, penguatan literasi SMP dan SMA. Kita kerjakan post test, kita mulai kerjakan. Nomor 1, salah satu contoh program ramah literasi yang dapat diterapkan di lingkungan SMP dan SMA adalah mengadakan klub buku. Klub buku dapat berfungsi sebagai wadah untuk mendiskusikan buku bersama-sama. Bagaimana peran guru dalam kegiatan klub buku ini, yaitu B. Guru mengajukan pertanyaan pemantik yang sesuai saat diskusi buku. Nomor 2, salah satu contoh lingkungan fisik kaya teks di SMP, SMA, SMK adalah menyediakan sudut baca kelas. Guru dapat melibatkan murid untuk turut mengelola sudut baca kelas. Bagaimana contoh kontribusi murid yang bermakna dalam pengelolaan sudut baca tersebut, yaitu jawabannya A. Menghiasi sudut baca kelas dengan aneka poster dan gambar. Lanjut nomor 3, minat baca bukanlah sesuatu yang bisa muncul tiba-tiba seiring dengan bertambahnya usia. Perlu dilakukan usaha yang disengaja dan rutin untuk menumbuhkan minat tersebut, yaitu jawaban ini benar. Selanjutnya, pada strategi VIP atau TPP yang dijelaskan dalam video, apa yang perlu dipertimbangkan guru sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan umpan balik bagi murid, yaitu C. Alasan murid menandai bagian yang mereka menganggap penting. Cek ulang, kemudian kumpulkan. Sekian untuk 3 modul ini. Semuanya sudah centang hijau. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.